mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti Pas FM Pati. Selamat pagi mitra Pas yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kali ini bersama dengan Amel dalam program Ruang Muslimah, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas ya. Untuk di pagi hari ini kita akan membahas mengenai peranan wanita dalam ritual haji dan umroh ya. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Nyai Hajah Mahfuratun. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat pagi juga Mbak Amel ya. Sehat ya, alhamdulillah. Dan mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Dan menarik sekali karena ini memang masih bulan haji ya. Iya, betul sekali, dan juga Mbak. untuk kloter 1 dan 2 dari Kabupaten SOC, Pati ya. SOC Solo ini juga besok ini sudah sampai di Pati. Nah, ini kita sebagai wanita, peran wanita dalam ritual haji dan umroh ini mungkin bisa dijelaskan ini Bu Nyai untuk masyarakat Pati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana li ta'atih wa zajarna 'an ma'siyatih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa alihi wa ashabihi alladzina fi sabilih wa ba'du. Fahabatal muhtaramin, para alim, para ulama yang selalu kita ikuti fatwanya, para pengurus JP3M yang selalu kami hormati, Mbak Amel yang selalu setia mendampingi, yang semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Para pendengar Pas FM yang semoga selalu mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa menjalani hari-hari kita dengan luar biasa ya. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 15 Juli bertepatan dengan 15 Dzulhijjah. Dzulhijjah ini biasa disebut dengan bulan haji karena memang inti dari ibadah haji adalah pada bulan Dzulhijjah ini, karena al-hajju Arafah, haji adalah intinya Arafah. Dan kebetulan juga hari ini, mungkin saat ini saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Kota Pati yang melaksanakan ibadah haji saat ini mungkin sudah berada di dalam pesawat, mungkin menunggu take off-nya karena jadwal take off jam 5 waktu Arab Saudi, berarti kalau dihitung dari waktu Indonesia bagian barat jam 10, ini berarti sudah persiapan ya. Kita doakan semoga semuanya, baik kloter 1 yang ini ya sudah mungkin siap-siap, sudah berada dalam pesawat, dan nanti jam 15 atau jam 3 ya, sekitar itu nanti yang kloter 2-nya juga yang besok sampai di sininya siang ya, jadwalnya siang.
Nah, semuanya saja juga seluruh jamaah haji kita doakan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, pulang dengan membawa predikat haji mabrur. Salawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan dan kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para pendengar Pas FM yang dirahmati Allah, ibadah haji itu ritual yang tidak bisa lepas dari peran wanita. Jadi kalau kita lihat rukun haji, ya, rukun haji itu kan ada nomor 1 ihram, ya. Kemudian ada tawaf ifadah, kemudian sa'i, ya, ada wukuf di Arafah, dan terakhir bersyukur tahallul. Nah, kalau umroh terpautnya hanya pada wukufnya saja. Kalau ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah, sama-sama semuanya ada tawaf dan ada sa'i. Nah, untuk tawaf, sejarah tawaf itu kan dulu langsung dari Allah, kaitannya dengan saat malaikat diberikan pengertian oleh Allah bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat menanggapi dengan perasaan, kalau kita ya kasarannya kok agak protes gitu. Dengan mengatakan, qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang memang sukanya membuat kerusakan di muka bumi, mengalirkan darah? Karena yang dulu pernah yang ada tinggal di bumi bukan manusia, tapi saat itu belum ada manusia, ya, makhluk yang lain dari kalangan jin itu ada yang tinggal di bumi, itu mereka saling berperang, mereka membuat kerusakan, mengalirkan darah itu, sehingga malaikat protes, akan bahasanya protes. Sementara kami, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami selalu bertasbih kepadamu, kami selalu mensucikan engkau wahai Allah. Itu kan cara misalnya kita rasakan seperti protes pada Allah, kan nggak sopan banget gitu ya. Maka Allah kemudian berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Mendapatkan firman seperti itu, langsung malaikatnya dredeg semua, malaikatnya takut semua. Mereka kemudian berputar-putar mohon maaf, mohon ampun kepada Allah di tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Nah, kemudian poros dari Baitul Ma'mur itu di bumi dibuatkan oleh Allah, namanya Ka'bah Baitullah, sehingga kita manusia ketika kita melakukan dosa, kita mohon ampun kepada Allah dengan berputar-putar di Ka'bah yang disebut dengan tawaf. Nah, itu kan berarti sejarahnya tawaf kan tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Nah, beda dengan ini. Kemudian rukun haji dan umroh berikutnya yang sa'i. Sa'i ini, ya, itu kan berjalan-jalan, berlari-lari istilahnya, ya, berlari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah. Nah, ini dulu sebelum Islam datang, itu orang jahiliyah juga seperti itu. Mereka sudah melakukan ritual lari-lari antara Sofa dan Marwah. Nah, ini kok ada lari-lari dari Sofa ke Marwah, ini apa? Nah, itu kan kita kembali ke sejarah dahulu ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan putranya Nabi Ismail yang masih bayi di Makkah, ya.
di Makkah yang saat itu kondisinya kering kerontang, gersang, jangankan manusia, burung pun enggan untuk menghampirinya karena memang tidak ada kehidupan di sana. Sumber kehidupan kan air. Nah, di Makkah itu tidak ada air. Nabi Ibrahim sudah menitipkan putra dan istrinya kepada Allah. Dalam firman Allah disebutkan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, dalam sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya, yang tidak ada sumber kehidupannya, inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah, Baitullah di Makkah Mukarramah. Nah, ketika sudah ditinggal, jadi ditempatkan di situ terus ditinggal, Mbak Amel. Coba bayangkan saat itu tidak ada orang lain yang tinggal di kota Mekah, kondisi Mekah yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada tanaman, yang ada hanyalah bebatuan. Kemudian ditinggalkan berdua. Ini ya karena firman Allah, karena memenuhi perintah Allah ya. Kalau sekarang kan teganya gitu ya. Masa ditinggal cuma berdua di tempat yang seperti itu, yang ada hanya bebatuan. Kemudian hari berganti hari ditinggalkan loh Mbak Aman. Ditinggalkan Nabi Ibrahim hanya berdua, Ibu Hajar dan Nabi Ismail kecil, yang masih bayi, ditinggalkan berdua. Kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim untuk kembali ke Palestina. Perbekalan dari hari ke hari semakin menipis, akhirnya habis. Sampai airnya juga habis. Ketika air habis, seorang ibu yang masih menyusui, ya, ibu itu kan kalau kita sudah tidak ada kekuatan dalam diri kita, sudah puasa misalnya, seperti puasa itu kan kita anak kita kalau menyusui itu kan juga katanya nggak enak gitu rasanya, karena ampang orang Jawa bilang gitu. Nah, sama mungkin karena susunya juga mungkin asinya juga sudah nggak keluar juga, akhirnya bayinya nuangis, bayi kecil nggak ada yang diberikan. Kita sebagai ibu tidak bisa apa-apa, mau ngasih apapun tidak ada yang bisa kita berikan, cuma berdua sama bayinya. Nah, di saat kondisi yang sangat mengenaskan seperti itu, yang sangat terjepit seperti itu, Ibu Hajar ya, sebagai istri dari Nabi Ibrahim, ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam, dengan ketabahannya, dengan kesabarannya, dengan husnudzonnya. Jadi beliau ketika ditinggal oleh suaminya untuk pergi ke Palestina, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa menyalahkan, tidak ada rasa berat hati, semuanya ikhlas dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, Allah selalu memberikan yang terbaik. Jadi dalam kondisi seperti itu, Ibu Hajar masih tetap berusaha. Beliau mencari dataran yang agak tinggi, melihat di manakah ada air. Oh, dipandang dari dekat Ka'bah itu, oh di bukit sana, di bukit Sofa kelihatannya ada air. Saat itu mungkin belum dinamakan Sofa ya. Jadi ada bukit sana itu ada air. Padahal kalau kita teliti itu ya, kalau memang di saat panas gitu ya, di suasana panas itu kan tempat yang kita lihat saking panasnya itu gitu. kan dilihat ada seperti air gitu kan ya, seperti kalau kita di kendaraan itu kan seperti ada air menggenang ya, seperti itu. Kalau istilah Jawanya dokamonamun mungkin Fata Morgana ya. Kalau di kitab dulu kalau kita makna itu kan dokamonamun gitu ya, itu Fata Morgana ya. Itu Ibu Hajar berusaha ke sana mencari, ternyata nggak ada air. Oh, yang dilihatnya di sana lagi, oh di Marwah, lari ke Marwah,
ternyata juga nggak ada air. Oh, ke sofa, lari lagi kan, memang seperti itu kelihatannya ada air tapi nggak ada. Lari kembali sampai 7 kali. Sofa, marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa sampai 7 kali. Jadi hitungan terakhir berada di marwah. Jadi kalau kita sa'i masih belum di marwah berarti belum 7 gitu ya. Hitungan ganjilnya itu kan kalau kita di marwah. Nah, ketika sudah 7 kali ini kemudian Ibu Hajar melihat Nabi Ismail yang saat itu ditinggal di dekat Ka'bah, kemudian menangis. Tiba-tiba air keluar dari bawah kaki Nabi Ismail tadi, sehingga kemudian airnya itu, ini juga peran wanita lagi, dengan air itu kemudian sembong, istilah Jawanya disembong ya, kalau Indonesianya apa ya, artinya menjadi seperti sumur gitu, menjadi sebuah sumur. Kalau dibiarkan bisa jadi sungai itu, ada di sungai Zam-Zam. Jadi sebuah sumur, kemudian disebut dengan sumur Zam-Zam. Nah, itu kemudian apa yang dilakukan oleh Ibu Hajar, jadi itu apresiasi yang luar biasa, kemudian dijadikan sebagai salah satu rukun dari ibadah haji maupun ibadah umroh dengan yang disebut dengan sa'i. Iya, menarik sekali Mitra Abbas ya, di cerita tersebut bahwa perjuangan seorang Ibu Hajar untuk mendapatkan atau memberikan air untuk putranya. Dan Mitra Abbas, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu ya, terkait dengan tema kita di pagi hari ini, peranan wanita dalam ritual haji dan umroh. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda bisa juga komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ayo, segera tunaikan niat baik Anda berangkat ke Tanah Suci Makkah Madinah. Segera daftarkan diri Anda umroh bersama Haji Kasmuin SPDI, pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Asmaul Husna Mina. Sangat berpengalaman di bidang pembimbingan umroh dan haji dari tanah air hingga ke Tanah Suci. Harga sangat terjangkau, mulai dari 29 jutaan sampai dengan 40 juta. Anda juga bisa mendaftar umroh dengan fasilitas umroh dulu, baru bayar kemudian. Segera daftarkan umroh diri Anda dengan mudah dan amanah bersama Haji Kasmuin SPDI, pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Asmaul Husna Mina. Alamat Jalan Pati Gunung Rowo kilometer 14. Hubungi 0852 9054 6534. Hubungi 0852 9054 6534. Haji Kasmuin SPDI juga melayani bimbingan manasik haji dan umroh. Konsorsium bersama PT Impresa Media Wisata sudah ber-SK Kemenak nomor U304 tahun 2020. Umroh bersama Haji Kasmuin SPDI, pengasuh Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Asmaul Husna Mina. Amanah, mudah, dan berkah. Bu Siti, ada apa Bu? Bu, ini loh, bingung caranya matiin alarm mobil. Aduh, gimana ya? Wih, mobil baru ya Bu? Iya Bu, habis dapat hadiah undian Tamades dari Bank BPR BKK Pati. Hah? Kok bisa Bu? Gimana caranya? Caranya, buka tabungan Tamades dan deposito di BPR BKK Pati. Setoran awal cuma 50.000 untuk Tamades, deposito minimal 1 juta, berhadiah mobil, sepeda motor, TV, kulkas, Magicom, diundi 1 tahun sekali loh Bu. Mau dong Bu, tapi aman kan Bu? Iya Bu, BPR BKK bank milik pemerintah, dijamin LPS, administrasi ringan, bunga menarik, ada hadiah langsungnya juga loh. Sudah ya Bu ya, saya jalan dulu.
Ayo, nabung di Bank BPRB Kakapati, kantor pusat Jalan Pemuda 296 A Pati, telepon 386 030. Hubungi kantor cabang terdekat, Gembong, Duku Seti, Wedari Jaksa, Kayen, Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Margorejo, Celuak, Margoyoso, Telogowungu, Sukolilo, Juwana, Tambak Romo, Batangan, Gabus, kantor kas TPI Juwana, dan Gunung Wungkal. Bank BPRB Kakapati, banknya pemerintah, aman, dijamin LPS. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai peranan wanita dalam ritual haji dan umroh bersama dengan narasumber Ibu Nyai Hajah Mahfurotun. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277999901 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa rukun dari ibadah haji ya, yang juga di sana ada peranan seorang wanita ketika sa'i ya. Rukun haji yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Selanjutnya monggo bisa dilanjut lagi Bu Nyai. Jadi kilas balik yaitu kalau misalnya Ibu Hajar tidak berkenan ditinggal gitu ya, itu kan berarti tidak ada sa'i, tidak ada air zam-zam. Nah, artinya kembali ke sini untuk kita perempuan ya, kita yakin, kita harus selalu memupuk keyakinan kita bahwasannya yang namanya usaha tidak pernah mengkhianati hasil, bahwasannya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, bahwasannya apa yang telah menjadi ketetapan Allah, kita yakin itu adalah merupakan hal yang terbaik. Kita harus selalu meningkatkan rasa husnudzon kita. Nah, ini juga untuk para ibu-ibu juga biasanya itu kan para wanita semangat untuk berhaji itu sangat kuat sekali, karena memang haji itu kan rukun Islam, ya kan? Ini kaitannya dengan keislaman seseorang, kesempurnaannya kan 5 rukunnya terpenuhi. Yang kelima, ibadah haji ini orang kadang merasa belum pantas untuk haji, misalnya kan seperti itu ya. Saya masih begini, saya masih begini. Ini tidak ada kaitannya dengan diri kita, dengan kondisi kita. Yang namanya rukun Islam ya seperti kita sholat ya misalnya. Apakah kalau kita mau sholat menunggu kalau kita harus khusyuk sholatnya? Kan kapan akhirnya kita sholat kalau begitu? Nah, jadi itu harus difahami bahwasanya ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang mana yang mempunyai kewajiban ya, yang mendapatkan kewajiban itu apabila termasuk sudah mampu dari segi finansial, dari segi kesehatan dan sebagainya. Yang kaitannya dengan keislaman yang lain artinya dengan sikap perilaku yang mungkin merasa ibadahnya masih sangat kurang, sholatnya belum benar atau apa, itu ya tidak ada kaitannya gitu. Artinya selama dia sudah memenuhi persyaratannya, sudah harus wajib haji dengan mempunyai syarat-syarat yang ditentukan, ya harus berangkat, itu harus daftar, karena daftar ya kalau saat ini kan daftar dulu yang wajib kan daftar gitu ya. Kalau berangkatnya ya wallahu a'lam ya. Allah alam, yang penting kita sudah ikhtiar ya. Yang wajib ini ikhtiar untuk daftar dulu. Jangan terus berangkatnya masih lama kok. Berangkatnya masih berapa puluh tahun. Iya kalau nyampe umurnya, kalau nggak nyampe itu kan yang punya umur Gusti Allah ya. Jadi
wanita harus bisa memberikan semangat kepada suaminya, karena kadang biasanya kebanyakan itu yang suaminya ini unyun sewu, biasanya yang agak ogah-ogahan itu suaminya. Kalau kita lihat yang di masyarakat itu umumnya itu yang ibu-ibunya itu sudah semangat untuk berangkat, tapi yang bapak-bapaknya itu yang nanti dulu atau masih begini masih begitu, nunggu ini nunggu itu. Nah, yang diwajibkan itu kalau sudah bisa daftar ya wajib untuk daftar gitu. Kalau berangkatnya kapan, wallahu a'lam. Kita yang penting sudah berusaha melaksanakan perintah Allah, untuk berusaha melaksanakan kewajiban kita, yaitu wajibnya sekarang daftar dulu. Bahkan kadang orang sekarang itu salah kaprah, yang penting lihat Mekahnya dulu. Yang wajib itu bukan lihat Mekahnya, tapi upaya untuk memenuhi rukun Islamnya gitu. Jadi kalau umroh itu kan wajibnya nanti gandengannya pas wajib umroh wajib itu kan nanti saat hajinya gitu. Jadi kalau umroh yang belum haji itu kan ya nanti kalau misalnya sudah daftar haji, nah sambil menunggu ada rezeki, monggo tindak umroh dulu. Kangen Kanjeng Nabi boleh ya ziarah ke sana, monggo. Tapi yang wajibnya sebagai umat Islam supaya rukunnya segera terpenuhi itu untuk daftar haji dulu. Nah, biasanya ini tadi yang kaitannya yang kita lihat di masyarakat itu banyak sekali ibu-ibunya sudah kepengen tapi suaminya nggak mau usahanya dimaksimalkan lagi, jeritnya, teriaknya, jerit kepada Allah yang lebih kencang lagi, memohon kepada Allah lebih kuat lagi. Dan kalau misalnya ada rizkinya bisa menyisihkan, misalnya dia punya rizki, silahkan daftar dulu, mungkin nanti suaminya juga akhirnya bisa terbuka hatinya untuk ikut daftar juga. Oke. Itu tadi Mitra Pasya, sudah ada yang bergabung. Ini Ibu Nyai dari Bu Nur di Pati terkait dengan wanita yang sedang haid. Bagaimana ketika seorang wanita mendapatkan haid ketika sedang haji atau umroh, apakah hajinya ini sah atau tidak ini Bu Nyai? Ya, memang kita kalau masih masa-masa haid itu bingung memang saat haji, apalagi kalau yang haidnya banyak ya, banyak harinya, atau bahkan kadang sulit untuk mendeteksi mana haid mana istihadah gitu. Biasanya kan karena pengaruh hormon KB biasanya itu ya, itu sering terjadi ketidakteraturan siklus haid. Nah, itu untuk haid ya biasanya dari awal jauh hari sebelum berangkat itu sudah dipersiapkan. Biasanya ada usaha kita itu yang saya pernah pengalaman merasakan itu pakai yang suntik 3 bulan itu tidak uzur, tapi kita suntiknya jauh hari, mungkin setengah tahun sebelum berangkat itu kita untuk menyesuaikan siklusnya, sehingga ketika nanti kita pas haid, kita pas haji kita tidak haid, sehingga kita bisa maksimal gitu ya, penuh kita bisa melaksanakan. Atau biasanya juga minum obat-obat tertentu ya. Nah, tapi bagaimana kadang karena kita ini pikirannya atau kecapean ya, karena memang ibadah haji itu kan fisik, jalan yang memang yang banyak jalannya, apalagi ketika nanti di Jamarat itu ya, di Mina itu kita mau menuju ke Jamarat, kita mau balang jumroh itu kan memang tidak ada kendaraan ya, memang tidak ada alat transportasi, mau tidak mau memang harus berjalan semua yang lewat terowongan juga itu. Kecuali kalau memang untuk haji plus itu yang posisinya lebih dekat, tapi yang haji reguler yang secara umum ini ya memang lumayan jalannya. Nah, karena kecapean sehingga kemudian ini haid kan ya, haidnya banyak. Nah, bagaimana sudah diikhtiari gitu ya, sudah ikhtiar dari awal tapi ternyata tetap haid. Nah, yang harus suci itu ya, yang harus suci itu hanya ketika tawafnya. Tawaf sa'i itu yang disyaratkan untuk dalam keadaan suci.
Tapi kalau pada saat wukuf, pada saat mabit di Musdalifah, pada saat melempar jumroh, pada saat mabit di Mina, ya. Jadi itu tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang disyaratkan dalam keadaan bersuci itu hanya pada saat tawafnya. Jadi pada saat tawaf dan sa'i itu kan bisa kita bisa kita atur lah gitu, bisa kita kondisikan. Jadi insya Allah bisa kita laksanakan sehingga sah hajinya gitu. Karena memang untuk rukun hajinya itu harus bisa dilaksanakan semua seperti tadi tawaf, sa'i, ya, meskipun dengan didorong pakai kursi roda, meskipun dengan naik mobil kalau pas wukuf itu. Pada saat wukuf orang-orang yang tidak memungkinkan untuk tinggal di tenda atau orang-orang yang sakit, orang-orang yang berada di rumah sakit, itu semuanya dikeluarkan Mbak Mel, dibawa ke Arafah ya untuk wukuf, untuk sekedar ya berhenti sejenak lah di Arafah, nanti sudah dianggap wukuf itu, jadi sudah melaksanakan rukunnya, sudah sah. Kalau memang kondisinya benar-benar tidak memungkinkan, karena ada juga yang nyun sewu kondisi sakitnya itu sangat berat yang tidak bisa dibawa di ambulan karena memerlukan peralatan-peralatan medis yang seperti di ICU itu kan yang nggak memungkinkan untuk naik kendaraan. Maka yang seperti itu nanti hajinya dibatalkan. Jadi mungkin dari pemerintah Indonesia, dari petugas kita itu ada yang menghajikan, jadi hajinya haji batal. Nah itu memang haji itu memang luar biasa, itu rahasia Allah yang luar biasa ya. Meskipun sudah sampai di sana pun ada yang tidak bisa melaksanakan haji, mereka di rumah sakit ya, memang pernah ada yang seperti itu. Jadi di rumah sakit ya nggak kemana-mana, di rumah sakit sampai selesai ibadah haji tetap di rumah sakit karena sakitnya memang tidak memungkinkan untuk mengikuti salah satu pun dari rukun haji itu. Jadi kalau tadi sekedar uzur tadi ya, uzur itu haid bisa nanti tawaf ifadah sa'inya dilaksanakan ketika sudah suci. Nah, itu kan waktunya bisa longgar gitu. Itu tadi Bu ya, semoga menjawab pertanyaannya. Nah untuk Anda mungkin yang masih ingin bertanya, masih kami tunggu sampai tuntas jam 10 nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101 atau bisa telepon di 0295 385 877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu Mitra Pas, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa cukai. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Sanksi pidana bagi pelanggar, penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan pidana denda 10 sampai 20 kali nilai cukai. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kudus. Telepon 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Mari kita berantas rokok ilegal. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Walah, mobilnya kinclong rek. Ambune wangi sisan. Tadi apa keke? Wah, Mbak Ika ini ketinggalan informasi ya.
Ini tadi habis dari Zerone Japan, Mbak. Salon mobil dengan kualitas istimewa. Lah kok bisa kayak baru lagi? Iya, Mbak. Di Zerone Japan, mobil Mbak Ika sangat diperlakukan istimewa. Weh, harganya gimana? Harga sangat terjangkau. Mulai dari harga 299 ribuan, Mbak Ika sudah dapat fasilitas istimewa. Kaca buram jadi jelas, lampu kuning jadi bening, bodi kusam jadi glowing, interior kotor jadi bersih. Ya sudah, besok mobilku tak salonkan di Zerone Japan Pati. Telah hadir di Pati, Zerone Japan, salon mobil dengan hasil kualitas istimewa. Mulai dari harga 299 ribuan, Anda sudah dapat fasilitas istimewa. Kaca buram jadi jelas, lampu kuning jadi bening, bodi kusam jadi glowing, interior kotor jadi bersih. Tersedia produk-produk Zerone Japan, melayani antar jemput, salon mobil sehari jadi. Bisa juga ditunggu di garasi kafe, nyalon mobil dengan tempat tunggu yang nyaman, dengan pilihan hidangan yang lezat. Zerone Japan juga membuka peluang jadi sales marketing dengan tambahan penghasilan hingga jutaan rupiah. Zerone Japan, alamat Jalan Pati Kayen, KM 13 Gata, Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Pati. Informasi hubungi 0821 3730 8899. Anda juga bisa mendapatkan Zerone Japan di studio Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kurus KM 3, belakang Pengadilan Negeri Pati. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu. Waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya terkait dengan tema kita di pagi menjelang siang ini, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Anda juga bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya, terkait dengan peranan wanita dalam ritual haji dan umroh. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nyai, dari Ibu Ida di Margoyoso. Bagaimana hukumnya wanita pergi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa ditemani mahramnya ini? Monggo. Terima kasih ya. Tadi ya masih kembali ke Bu Nur dulu ya tadi untuk memastikan Bu Nur yang kaitannya dengan ibadah haji tadi ya, sah hajinya asal dia sudah tawaf tadi ya, tawaf menunggu waktunya. Kalau insya Allah waktu untuk tawaf ifadah ini adalah diatur bisa sampai selesai sucinya ya, seperti saudara-saudara kita yang sekarang dalam perjalanan ini dari Mekah ya, untuk kloter 1-2 insya Allah semuanya sudah tawaf ifadah semua, insya Allah untuk segi zuhirnya ya, jadi hajinya sah semua. Tapi untuk yang kadang kita itu agak repot itu kalau yang umroh itu, umroh itu kan waktunya cuma sebentar sekali. Nah kira-kira dia kan biasanya di Makkah itu hanya berapa hari gitu kan, kalau cuma berapa hari itu kira-kira nanti dia ada nggak waktunya untuk umroh itu untuk apa? Kalau misalnya sudah dari Madinah dia kondisinya
uzur gitu ya, dari Madinah uzur misalnya, kalau dari Madinah dulu, sementara untuk masuk Mekahnya kan tidak bisa ya. Jadi kalau untuk masuk Mekahnya dia harus ini ihramnya ya, kan harus suci dulu. Itu kayak agak repotnya yang ketika masuk Makkah langsung mau tawafnya kan nggak bisa kalau belum suci gitu loh. Kalau misalnya dia sampai jatah untuk pulang dia belum suci juga kan akhirnya nggak bisa umroh, jadi hanya cuma jalan-jalan saja kalau begitu. Itu maksudnya supaya apa ya, orang-orang paham yang seperti itu. Memang kalau haji itu kan waktunya sangat luas gitu, waktunya lama. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Ibu Ida yang ada di Margoyoso untuk haji yang tanpa mahram ya, seorang wanita yang seperti ini sudah diatur ya, jadi sudah diatur dari pemerintah bagaimana untuk masuk kota Makkah sendiri itu kan wanita itu harus ada mahramnya, ada berapa orang. Jadi mahramnya nanti bisa rombongan wanita berapa orang, itu kan sudah dianggap rombongan, jadi bisa gitu. Jadi yang seperti itu insya Allah sudah diantisipasi oleh pemerintah kita untuk wanita-wanita yang berangkatnya sendirian tanpa suami ataupun saudaranya, saudara laki-lakinya, itu nanti sudah ada antisipasi sendiri begitu ya. Tidak harus dengan suami ya, tidak harus dengan suami ya. Kalau seperti yang berangkat saudara-saudara kita sekarang itu kan banyak yang tanpa suami karena mungkin suaminya usianya lebih dari 65 tahun gitu ya, sementara masih terganjal dengan aturan Covid itu dari pemerintah Arab Saudi. Semoga besok sudah tidak berlaku. Jadi yang usianya di atas 65 besok bisa prioritas, bisa segera berangkat gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali yang berangkat tanpa suaminya. Itu yang hal yang seperti itu sudah diatur dan insya Allah sudah aman lah ya. Aman ya. Oke, menanggapi tadi Bu Nyai untuk tawaf tadi ketika kemudian seorang wanita istihadhah ini boleh nggak kalau istihadhah ini Bu Nyai? Ya, kalau istihadhah itu kan pembahasan yang lain ya. Dia itu kan apa istilahnya, seperti ketika sholat juga itu kan disebut sebagai salisul baul atau apa beser ya, asal nanti dia mengaturnya bagaimana diantisipasi saat dia melakukan ibadah itu, dikasih apa istilahnya di kitab itu disumpel gitu ya, dikasih disumpel kapas itu, baru dikasih pembalut sehingga tidak keluar, sehingga ditahan untuk tidak keluar darahnya gitu. Jadi kan kondisinya kan dia dianggap suci ya, dianggap suci, bukan sebagai orang yang hadas besar gitu. Beda dengan haid ya. Kalau untuk istihadhah bisa ya, boleh cek. Oke, itu tadi semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang penasaran ini ya. Oke, ada juga oke, nanti ini di luar ya. Di luar pembahasan. Kita jeda dulu untuk Anda yang ingin bertanya. Untuk Ibu Umi Kulsum mungkin kalau ada pertanyaan bisa juga di-share di sini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon juga di 02953858777. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Bukannya mahal, kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih ngiklan di Radio Pas. Meskipun aku bisa ngiklan di medsos yang gratis, pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Tapi pendengar radio pasti menggunakan medsos.
Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, Say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran nonstop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio Satu Suara Berjuta Telinga. Pak, orang meninggal kok macem-macem ya, Pak? Kemarin sebelah kita meninggal karena stroke. Sebelumnya tetangga desa meninggal karena jantung. Temennya bapak karena kanker. Terus hari ini ada orang yang meninggal karena diabetes dan paru-paru. Kuburan ya cepet penuh ya, Pak. Kalau setiap hari ada orang yang meninggal. Walah bu, kok yo mikir tekan semono. Kita pun juga bakal mati kok bu. Cuma mati nih sesuai apa wis cerak. Ayo, sapa sing dhisik iki? Bapak ki lho. Kematian tidak melihat umur seseorang. Mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular. Dengan cek kondisi kesehatan secara berkala dan teratur, enyahkan asap rokok dan polusi udara lainnya. Rajin aktivitas dengan gerak, olahraga dan seni, diet yang sehat dan seimbang dengan rendah gula, garam, lemak dan serat tinggi. Istirahat cukup dan kendalikan stres. Ingat, ajal tak menunggu kita siap. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Muslimah Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Dan di pagi hari ini kita masih membahas mengenai peranan wanita dalam ritual haji dan umroh. Anda bisa bergabung, bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Ada Pak Zainal di Sukolilo. Ini untuk kalau untuk tarif ini mungkin bisa datang ke Kemenak ya. Iya, untuk haji badal. Kalau haji badal ini karena badal biasanya kan sudah daftar dulu ya untuk yang dibadali ya. Begini, untuk istilah haji badal itu artinya menggantikan mungkin ada keluarga, orang tua atau siapa ya, saudara yang tidak mungkin berangkat ataukah bisa jadi sudah meninggal dunia juga. Itu badal itu kan pengganti. Jadi bukan pengganti nomor porsi ini Mbak Amel yang dimaksud itu pengganti. Badal itu menggantikan tugas hajinya seseorang yang sudah tidak mungkin haji, itu ada orang yang menghajikan. Nah, untuk badal ini di luar pemerintah. Jadi ini antar person sendiri. Jadi antarodin. Jadi atas kerelaan masing-masing yang memberikan mandat minta tolong untuk dihajikan sama yang melaksanakan ibadah hajinya. Berapa tarifnya? Monggo, itu tergantung kesepakatan. Jadi tidak ada tarif secara resmi berapa nilai yang harus dibayarkan untuk melaksanakan haji badal ini. Bahkan bisa jadi mungkin sangat mahal sekali, melebihi tarif ibadah haji sendiri. Misalnya yang melaksanakan ini orang yang luar biasa, seorang yang alim, yang alamah ya, yang luar biasa yang melakukan, misalnya itu bisa tarifnya mungkin ratusan juta kalau yang seperti itu. Kalau yang melaksanakan ibadah haji orang yang seperti itu kan ya hampir bisa dipastikan hajinya mabrur gitu. Jadi kalau secara umum itu ya Pak Zainal tidak ada tarif secara resmi, itu tinggal keridhaan. Cuma kita yang perlu diwaspadai ya, itu kalau sekedar nitip sementara kita tidak
paham persis siapa yang melaksanakan ibadah itu kan. Kita tidak punya keyakinan, tidak mantap betul ini sudah benar-benar dilaksanakan atau belum, karena mungkin nututi murah begitu ya. Jadi misalnya nitip orang-orang yang tinggal di sana biasanya begitu Mbak. Jadi orang-orang yang mukim itu dititipi untuk melaksanakan hajinya orang ini. Nah, dengan diberikan sesuleh gitu, karena melakukan ibadah itu kan menggunakan tenaga yang lumayan berat, maka ya meskipun dia juga dapat pahala sendiri. Jadi pahalanya tidak berkurang, tapi juga orang yang kita hajikan mendapatkan pahala juga. Kayak misalnya orang yang dulu belum pernah haji ya sudah bisa haji dengan digantikan tadi, karena orang yang sudah meninggal misalnya itu sudah dihajikan ya sudah selesai kewajibannya gitu. Nah itu tarifnya tidak ada standar secara pasti. Cuma yang kita harus waspada tadi, jangan asal mencari murah, tapi carilah yang amanah. Karena bisa jadi misalnya ya, dengan nitip saya terima. Kemudian temannya Mbak Amel nitip saya juga, saya terima juga. Atas nama saya, atas nama jenengan, atas nama titipan jenengan, titipan temannya jenengan, saya yang melaksanakan cuma satu kali. Saya kan nggak bisa seperti itu. Saya kan hanya cukup menerima satu saja. Pelaksanakan cuma satu haji itu kan hanya untuk satu orang. Nah itu khawatirnya seperti itu, murah tapi tidak amanah, itu kan bahaya. Jadi harus kalau bisa ya harus dipastikan bahwa badal tadi benar-benar melaksanakan untuk yang dibadali gitu. Oke. Sudah ada yang masuk 385-877, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, dengan Bapak siapa ini? Oke, bisa gabung lagi. Oh, mohon maaf, waktu kita terbatas. Jadi kita harus closing dulu. Jadi untuk yang ingin bertanya mungkin bisa via WA ya, nanti dibalasnya. Oke, mau gak punya? Alhamdulillah ya. Ini kita sebagai para muslimah ya, benar-benar monggo kita tingkatkan kesadaran kita, utamanya yang belum daftar haji ya. Kita upayakan untuk memenuhi rukun Islam kita. Juga suami-suami kita yang mungkin masih belum berkenan, kita benar-benar usaha maksimal mohon kepada Allah kesadarannya, dan kita upayakan semoga benar-benar kalau melaksanakan ibadah haji, hajinya haji yang mabrur, sa'i masykur, dosa yang maghfur, tijaratan lan tabur. Amin Allahumma amin. Ya, demikian tadi Mitra Pas Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati dengan JP3M Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Terima kasih untuk Bunya yang sudah rawuh pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian tadi Mitra Pas pembahasan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Amel juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini. Ruang Muslimah dipersembahkan oleh 101 FM Pas Pati. Sampai jumpa.